Selamat pagi bagi saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita dapat mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menuntun setiap apa yang kita lakukan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa memberi kami kesempatan pada hari ini menikmati setiap keindahan yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu terlebih dahulu bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami ketahui dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9, saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes memakai beberapa kata dalam menerangkan identitas daripada Yesus di dalam kehidupan kita. Akulah jalan, akulah terang, akulah pintu. Di ayat 9 dikatakan akulah pintu. Apa tujuan daripada Injil Yohanes membuat atau menggunakan kata tersebut? Tujuannya supaya pembaca dapat mudah memahami, mengerti iman kepada Yesus. Jika Yesus menyatakan dirinya akulah pintu, maka secara sederhana Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita diberi makna bahwa pintu itu adalah akses keluar dan masuk. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus adalah akses bagi kita. Akses masuk satu-satunya ke dalam kerajaan Allah. Pintu untuk memasuki perlindungannya. Oleh karena itu, sekalipun kita dikelilingi oleh situasi yang tidak mengenakan, kita dikelilingi oleh ancaman, tetapi kita harus ingat, kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa maut, dari kematian, dari kuasa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Fungsi dari pintu itu adalah akses keluar dan masuk. Kita bisa masuk ke dalam kerajaannya ketika banyak ancaman di dalam kehidupan kita. Kita bisa keluar di dalam kehidupan kita pada saat ini melalui Yesus Dan oleh karena Yesus, oleh karena itu ketika kita menjalani kehidupan kita pada saat ini, kita harus
melalui Yesus. Agar apa? Agar setiap kehidupan kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah identitas Yesus bagi kita sekarang. Bahwasanya dialah pintu kita. Pintu untuk masuk, pintu untuk keluar. Itulah aksesnya. Ketika kita merasa ada ancaman, ketika kita merasa ada pergumulan yang begitu berat, kita rasakan, kita hadapi, pintu itu senantiasa dibuka oleh Yesus. Karena dia adalah gembala. Dan dari situ juga kita keluar untuk menjalani kehidupan ini di dalam perlindungannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita masuk, keluar di dalam setiap kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Agar setiap kehidupan kita ini dapat kita jalani sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Shalom. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami adalah domba-domba yang Engkau gembalakan melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai pintu dari keselamatan, dari perlindungan kami. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami agar senantiasa datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, meminta setiap perlindungan, meminta setiap berkat daripadamu. Agar setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, dapat kami jalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai aktivitas kami. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Agar Engkaulah yang senantiasa menemani kami di dalam menjalani aktivitas kami. Agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan melalui itu dapat nama-Mu dipuji oleh setiap orang, dikenal oleh setiap orang. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap proses perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian pertemuan kita, perjumpaan kita di Renungan Harian HKBP Batam. Semoga aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Shalom.